Hari ini adalah pembicaranya Bapak Kanho, sarjana teknik, registered financial planner. Beliau masih muda dari saya, tapi beliau sudah berhasil memiliki sebuah kantor agensi di Surabaya 1, di Sidoarjo 1, dan di Mojokerto 1. Nah, beliau adalah seorang agency director, pendiri kantor Harvest Agency. Beliau seorang pakar dari mantan MLM. Beliau bekerja di Prudential dan akhirnya beliau memiliki kantor. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, saya persilakan Bapak Kanho. Kita beri aplaus. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam ya. Sudah kenyang semuanya? Sudah, oke. Tentunya tadi dokterku sudah menjelaskan tentang bagaimana masalah tulang belakang dan saraf ya, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan sedikit banyak wawasan bagaimana kita bisa lebih aware masalah kesehatan khususnya dengan tulang belakang tadi. Nah, pada kesempatan saya ini saya akan berbagi satu ide dengan Bapak Ibu ya, bagaimana sih kita bisa merencanakan keuangan kita lebih baik yang tentunya ada kaitan dengan kesehatan seperti itu ya. Nah, kita akan lihat nanti titik temunya bagaimana Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau saya kasih judul atau topik yang mau saya bawakan hari ini adalah tentang asset protection planning. Jadi perencanaan melindungi aset, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara aset ini tidak lain adalah kita bicara tentang kekayaan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, dan tentunya aset kita wujudnya macam-macam. Ya, ada yang dalam bentuk mungkin properti, ada yang dalam bentuk bisnis kita sendiri, ada yang dalam bentuk logam mulia, ada yang dalam bentuk surat berharga dan macam-macam. Nah, Bapak Ibu, tentunya aset-aset yang kita kumpulkan ini, yang Bapak Ibu miliki, itu Anda kumpulkan dari tahun demi tahun, itu pasti ada tujuannya, ya, pasti ada tujuannya. Misalkan Anda ingin mengembangkan aset tersebut, Anda kembangkan untuk memperbesar bisnis Anda, ya, atau ingin menambah bisnis Anda, atau juga Anda ingin kumpulkan aset-aset tersebut dengan maksud suatu saat sebagian dari aset itu akan Anda liquidkan untuk membiayai pendidikan putra-putri Anda. Ya, karena pendidikan sekarang juga cukup mahal, apalagi kalau kita sudah punya planning ingin menyekolahkan putra-putri kita kuliah di luar negeri, ya. Kemudian ada juga yang sudah mengumpulkan aset tersebut dengan tujuan suatu saat mau kita nikmati saat kita pensiun. Ya kan, tentunya kita semua kepingin suatu saat pensiunnya yang sejahtera, dan kita nggak mungkin mau kerja terus, ya kan, pengennya nanti suatu saat pensiun sejahtera. Ada juga yang aset-aset ini setelah kita kumpulkan, satu hal yang pasti suatu saat pada satu titik pasti aset-aset ini akan kita berikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Seperti ini kok, ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kita lihat sekarang ya, untuk mengumpulkan aset ini supaya bisa mewujudkan tujuan kita, tentunya ini perjalanan yang cukup panjang, ya. Aset-aset ini tidak kita kumpulkan dalam waktu jangka pendek, tidak dalam waktu hitungan bulan, tidak hitungan dalam waktu 1 tahun 2 tahun. Bisa jadi ini adalah hasil kerja keras Anda bertahun-tahun, 10 tahun, bahkan bisa lebih dari itu, ya. Dan yang jadi problem adalah dalam jangka waktu yang cukup panjang ini, banyak hal yang bisa terjadi yang unpredictable, ya. Kita nggak bisa memastikan sebetulnya apa yang akan terjadi di waktu-waktu mendatang. Nah, ketidakpastian inilah yang harus kita antisipasi. Nah, salah satu bentuk ketidakpastian yang harus kita antisipasi adalah kita bicara tentang resiko kesehatan kita, ya. Resiko kesehatan ini sangat dekat sekali dengan kekayaan kita, ya. Maka dalam bahasa Inggris health dan wealth itu hanya dibedakan satu huruf aja di depan, seperti itu. Oke. Nah, hari ini saya akan sharing tentang satu resiko yang sangat penting sekali untuk kita waspadai, yaitu resiko sakit kritis. Ya, saya tidak bicara tentang sakit biasa, tapi kita bicara tentang satu level, yaitu sakit kritis. Apa saja sih contoh-contoh sakit kritis? Nah, misalkan yang familiar, yang sering terjadi, mungkin sama orang-orang yang pernah kita kenal, stroke, jantung, gagal ginjal, cancer. 4 ini banyak terjadi, ya. Nah, kita lihat apa sih fakta-fakta yang ada seputar tentang
sakit kritis, ya. Yang pertama adalah satu organisasi kesehatan dunia WHO, mereka melakukan survei dan hasilnya adalah di Indonesia sendiri orang yang meninggal, penduduk yang meninggal 90% meninggal disebabkan oleh sakit kritis. 10% lainnya, sisa 10% itu karena hal-hal yang lain, ya, diantaranya mungkin kecelakaan dan sebagainya. Dari sini artinya Bapak Ibu bahwa dari 10 orang yang meninggal bisa dipastikan 9 meninggal karena sakit kritis. Dan dari angka statistik ini juga bisa disimpulkan bahwa 90% risiko sakit kritis akan dialami oleh setiap orang. Seperti ini, ya. Kemudian kita lihat fakta yang lain. Menurut WHO, 17,5% atau 30%, 17,5 juta maksud saya, atau 30% dari 58 juta kematian di dunia disebabkan oleh masalah jantung dan pembuluh darah. Dan satu hal yang mengejutkan adalah bahwa angka kematian akibat jantung lebih tinggi terjadi pada wanita. Ya. Kemudian kita lihat fakta yang lain. 1 dari 5 kematian di Indonesia itu disebabkan oleh stroke. Kalau jantung adalah masalah pembuluh darah di jantung, stroke adalah di otak. Bedanya di sini. Betul ya dok ya? This is right. Kemudian apa lagi? Perokok. Nah, Bapak Ibu, seorang perokok 23 kali lebih berisiko terkena kanker paru-paru. 70% kasus kanker ditemukan pada tingkat akhir. Nah, mungkin Bapak Ibu sering ya, mungkin dengar cerita dari seseorang yang pernah Anda kenal, waktu cek tiba-tiba kankernya udah stadiumnya lanjut. Seringkali seperti itu, dibandingkan orang ketahuan kanker masih di stadium awal-awal. Ya, saya punya seorang teman saya ini hidupnya sehat, tidak ada keluhan. Tiba-tiba suatu saat dia pingsan. Dia tinggalnya di Bandung, kemudian dirawat di Bandung 1 bulan, nggak ketemu-ketemu. Akhirnya dibawa ke luar negeri, dan akhirnya ketahuan. Tiba-tiba dia didiagnosa kanker paru-paru dan stadium 4. Padahal orangnya nggak ngerokok, gitu. Nah, dia juga bertanya sama dokter, dok, saya nggak ngerokok, kenapa kok saya kena kanker paru? Dokter juga nggak bisa kasih jawaban pasti apa penyebabnya seseorang kena kanker paru. Jadi rokok itu bukan satu-satunya penyebab, banyak faktor yang lain, ya. Dan yang luar biasa adalah akan terjadi lonjakan penderita kanker sampai 7 kali lipat pada tahun 2030. Saya pernah juga baca artikel bahwa memang tahun 2030 diprediksi akan terjadi ledakan kanker. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak lain lifestyle, gaya hidup, barang-barang yang kita konsumsi sehari-hari. Ya, kebanyakan orang makanan-makanan yang kita konsumsi hari ini adalah makanan-makanan yang sifatnya instan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kopi instan, teh instan, ya kan, mie instan, ya, kemudian sambelnya juga sambel yang botolan, seperti itu kan, bumbu masakan yang jadi. Nah, itu sebetulnya kalau kita konsumsi yang berlebihan dan dalam jangka waktu cukup panjang, itu akan sangat tidak baik buat kondisi kesehatan kita. Ya, kita bandingkan kalau zaman dulu, ya, zamannya orang tua saya, kayaknya dulu tuh kalau kanker tuh nggak banyak. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa semua bahan-bahan yang alami seperti itu. Ya, jadi lifestyle dan load kerja, stres itu juga memicu akhirnya terjadi ledakan kanker. Oke? Dan penderita kanker 65% terjadi pada usia produktif, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan dipikir bahwa kanker itu menyerang orang-orang yang usianya udah senior. Enggak. Justru 65% terjadi pada di usia produktif 25 sampai 54 tahun. Oke? Nah, tentunya kalau kita ngomong biaya untuk pengobatan sakit kritis ini sangat mahal. Ya. Nah, saya akan tunjukkan beberapa data-data mengenai bagaimana biaya pengobatannya. Biaya pengobatan kanker mencapai 100 juta per bulan. Ya, 100 juta per bulan. Nanti saya akan tunjukkan buktinya, Bu. Kebetulan ada salah satu nasabah kita yang menderita kanker. Kemudian biaya cuci darah mencapai 52.800.000 per bulan. Ya, ini ada sumbernya dari detik.com. Kemudian apa lagi? 4 dari 5 keluarga penderita kanker akan bankrupt karena biaya pengobatan yang sangat tinggi tadi ya. Dan 1 dari 5 masyarakat kalangan menengah ke atas akan kehabisan uang untuk mengobati penyakit kritis. Nah, menyambung cerita teman saya yang tadi yang kena stadium 4 paru-paru tadi. Teman saya ini dia menjalani sebuah pengobatan untuk kankernya dia. Dan saya waktu ngobrol dengan teman saya, dia tidak melakukan, saya tidak tahu tepatnya
metodenya apa, tapi dia ngomong bahwa dia sekali berangkat luar negeri ya, dia pengobatannya di Singapura. Setiap 3 minggu dia ke Singapura, paling tidak dia harus mengeluarkan uang 8.000 Singapura per 3 minggu. Ya, itu di luar pesawat, hotel, ya, dan lainnya, hanya untuk biaya konsul dan obat dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, ini ada tabel ya. Inflasi kesehatan naik 15% per tahunnya. Jadi artinya bahwa biaya kesehatan dari tahun ke tahun itu akan terus naik. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kita ambil contohnya misalkan bypass jantung. 2013 estimat waktu itu 200, 2020 estimasi mencapai 500, 2025 bisa 2,4. Stroke 5 hari 50 juta 2013, 2020 estimasi 125 juta, 2025 241. Salah satu rekan saya punya nasabah terdiagnosa stroke, masuk ICU di rumah sakit Surabaya ini. ICU-nya aja 1 hari 15 juta per hari. Dan dia paling nggak stay bisa sampai 2 minggu. Ya, seperti itu. Kemudian apalagi? Kemoterapi ya, 40 juta di tahun 2013, 2020 estimasi 100 juta, 2025 estimasi 400 juta sekian. Ya, ini saya ambil dari salah satu artikel. Oke. Nah, sekarang kita bicara, Pak, begitu besarnya resiko kena sebuah sakit kritis dan dampaknya secara keuangan biayanya luar biasa. Nah, solusinya bagaimana? Kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya bicara solusi, saya akan bicara dulu tentang alokasi aset. Ya, tadi sudah saya singgung masalah aset. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu alokasi aset Anda masing-masing seperti apa. Tapi yang jelas kurang lebih kan aset seperti ini alokasinya. Ada dalam bentuk saham, obligasi, real estate ya. Kemudian ada dalam bentuk investasi lain. Nah, Bapak Ibu, Anda harus betul-betul memperhatikan masalah alokasi aset ini. Ini penting sekali ya. Anda harus bisa mereview sebagian besar aset Anda ini dalam bentuk apa. Oke. Saya punya seorang teman saya ini secara finansial, secara income, penghasilan, dia di atas rata-rata. Dan teman saya ini punya hobi investasinya dalam bentuk properti. Jadi bisa dikatakan asetnya dia itu bisa hampir 90% itu dalam bentuk properti semua. Ya. Dan suatu saat ketika orang tuanya sakit, cukup serius kena cancer, yang terjadi apa? Dia butuh uang cash. Dia butuh uang cash untuk mengobati orang tuanya. Dan cilakanya semua asetnya dalam bentuk apa? Properti. Dan kita tahu bahwa properti itu bagus, investasi yang bagus, tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan, properti ini sifatnya tidak liquid. Nah, karena dia butuh uang cepat, akhirnya apa? Banyak propertinya dia harganya harus dijual dalam kondisi rugi. Ya, Anda diskon 10% itu pun belum menjamin 1 minggu laku, belum tentu menjamin sebulan juga laku. Ya, akhirnya dia harus dijual benar-benar agak jauh dari harga pasar. Nah, akhirnya apa? Tujuan investasi kita nggak terpenuhi. Ya, tujuan kita untuk berinvestasi properti yang tadinya mau dapat profit akhirnya nggak bisa kita capai akibat terjadi sebuah risiko. Karena terlalu banyak alokasi yang kita dalam bentuk aset-aset yang nggak liquid. Ya, nah hari ini kita mau bicara mengenai satu instrumen keuangan yang bisa mengatasi risiko ini dengan efektif. Yaitu dengan apa? Dengan asuransi. Ya, nanti saya akan tunjukkan kenapa kok asuransi ini begitu efektif mengatasi risiko sakit kritis. Ya, nah kita punya satu produk Bapak Ibu dari Prudential yang namanya PruPrime Healthcare Plus. Ini adalah produk yang paling baru dari Prudential yang membiayai biaya pengobatan di rumah sakit. Jadi tidak hanya mengobati sakit kritis, mau sakit yang ringan-ringan pun kita juga cover. Ya, nah tapi produk ini sangat luar biasa sekali. Saya sudah berkecimpung di dunia insurance ini 13 tahun dan saya melihat bahwa ini adalah salah satu produk yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Prudential. Ya, apa kelebihannya? Yang jelas bahwa produk ini adalah produk perlindungan kesehatan asuransi yang berlaku global. Jadi seluruh dunia, tergantung ini plan yang Bapak Ibu mau ambil apa. Ya, Bapak Ibu sudah terima ini fotokopi ya, tabel plan kita. Nah di situ nanti ada plan-plannya Bapak Ibu. Kalau memang Anda butuh untuk di cover sampai di seluruh dunia, misalkan sampai di Amerika, itu kita juga bisa mengakomodir itu. Ya, dan yang luar biasa adalah kita manfaatnya membayar sesuai tagihan rumah sakit. Nah, nanti saya akan tunjukkan ya. Nah, benefitnya apa? Kita lihat. Perlindungan sampai di seluruh dunia, kita mulai start dari yang Indonesia saja. Jadi kalau misalkan ada
nasabah ngomong, Pak, saya sih berobatnya nggak jauh-jauh ya, hanya seputar area Indonesia aja, kita juga punya. Ya, Pak, kita mau berobatnya di Asia, cukup sampai Malaysia saja gitu ya, atau sampai China, kita juga punya. Pak, kita mau seluruh Asia termasuk Singapura, Jepang, kita juga punya. Pak, kita mau yang berobatnya bisa sampai Eropa, ke Australia, sampai New Zealand, kita juga punya. Pak, kita mau yang sampai Amerika, seluruh dunia tanpa terkecuali, kita juga ada. Ya, jadi mau berobat dimanapun, Anda tinggal milih sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Oke. Kemudian apa lagi? Pilihan kamarnya 1 atau 2 ranjang. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Saya yakin bahwa di antara Bapak Ibu sudah pasti punya asuransi kesehatan. Cuma Anda coba perhatikan, nanti kalau pulang, buka asuransi kesehatan Anda lihat asuransi Anda ini modelnya seperti apa, sistemnya, ya. Kebanyakan asuransi yang lama, kamarnya itu ada limit rupiahnya. Misalkan dibatasi kamar harganya 1 juta, betul ya? Nah, hari ini kalau kita berobat di Surabaya aja 1 juta mungkin masih ada yang dapat 1 kamar 1 orang. Hari ini tahun 2019. Tapi kita tahu bahwa biaya kesehatan naik terus, harga kamar akan naik terus. Bisa jadi nanti 5 tahun lagi harga 1 juta hanya bisa isi 2 orang. 10 tahun lagi hanya bisa isi 3 orang. Kan seperti itu, ya. Nah, makanya jangan heran banyak sekali orang terus mengupgrade asuransi kesehatannya. Kenapa? Karena nguber harga kamarnya itu. Yang dulunya dia merasa bahwa 300.000 sudah cukup, sekarang merasa itu sudah nggak ada artinya. Tapi dengan program yang baru Bapak Ibu, kita tidak lagi berpatokan pada rupiah. Kita berpatokan pokoknya Bapak Ibu mau kamarnya 1 orang atau 2 orang, pilihannya dari apa. Misalkan kalau Anda milih kamar 1 orang, mau harga kamar naik terus setiap tahun, Anda tetap berhak mendapatkan kamar isi 1 orang. Ya, Anda mau berobat di rumah sakit semahal apapun, asal Anda milih kamar 1 orang yang termurah di rumah sakit itu menjadi hak Anda. Ya, seperti itu. Jadi kita tidak lagi berpatokan pada rupiah Bapak Ibu. Itu enaknya. Kemudian apa lagi? Pembayaran klaim sesuai dengan tagihan rumah sakit. Bapak Ibu, saya sudah nangani klaim itu banyak sekali, ya. Dari yang penyakit ringan sampai yang berat sekalipun yang tergolong kritis, saya sudah pernah nangani itu semua. Rata-rata dalam setiap tagihan rumah sakit ada 5 jenis tagihan. Nah, ada 5 jenis tagihan. Ya, tagihan yang pertama adalah pasti tagihan kamar, betul ya Bapak Ibu ya. Yang kedua pasti tagihan jasa dokter. Yang ketiga pasti tagihan namanya obat-obatan dan pemakaian alat seperti laboratorium, infus dan sebagainya. Kalau ada tindakan bedah, muncul tagihan bedah. Kalau ada ICU, muncul tagihan ICU. Rata-rata muncul 5 jenis tagihan secara umum. Dari 5 ini, kamar, dokter, obat, bedah, ICU. 3 diantaranya menurut Bapak Ibu yang paling besar nilainya yang mana? ICU, oke. Bedah, setuju. Satu lagi, obat. Obat ini paling murah yang harganya ribuan sampai yang jutaan juga ada sekali tahun. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah seperti itu. Saya setuju. Nah, di program yang lama, asuransi yang model-model lama, itu biasanya ada limitnya. Obat dibatasi sekian sekali berobat, dokter dibatasi sekian, ICU dibatasi sekian, pembedahan dibatasi sekian. Nah, sehingga apa? Sehingga seringkali kalau nasabah yang ngambil asuransi kesehatan yang plannya nggak terlalu tinggi, yang sedang-sedang saja atau bahkan rendah, setiap kali ada rawat inap di rumah sakit, apalagi ada tindakan bedah, terus terang saya sebagai agen ini juga akan deg-degan. Kenapa kok deg-degan? Karena saya juga khawatir ini jangan-jangan nomboknya berapa lagi. Karena kebanyakan nombok Bapak Ibu. Ya. Kemarin nasabah 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Nasabah saya ini operasinya sepele sebetulnya. Hanya patah tulang, belikat, dipasang pen. Dia ngambil plan di rumah sakit yang program lama di Prudensial, kamar 350.000. Waktu itu dia nginepnya di rumah sakit ortopedi Citraland. Sengaja dia ambil kamar yang harganya di bawah 350.000. Berarti sudah sesuai dengan plannya Prudensial. Yang terjadi apa? Operasi
biaya operasi 30 juta, Prudential hanya bisa cover waktu itu senilai 9 juta. Ya, plan yang lama seperti itu, ada limitnya. Kemudian pasang pen, harga pennya 12 juta, hanya Prudential hanya bisa cover sekitar 6 jutaan. Singkat cerita, pokoknya dia berobat habis 50 juta sekian, Prudential hanya cover bisa sekitar 16 juta. Program yang lama ada limitnya. Nah, dengan program yang baru, kita nggak ada lagi limit. Artinya apa? Dokter mau habis berapapun kita bayar. Bedah habis berapapun kita bayar. Obat mau semahal apapun kita bayar semua. Asal sesuai dengan tagihannya berapa kita bayar. Nah, acuannya cuma satu. Kita punya limit memang, tapi limitnya limit tahunan. Jadi bukan limit lagi per item. 1 tahun kita paling kecil limitnya adalah 10 miliar. Itu paling kecil. 2 miliar ada limit tahunan, artinya setiap tahun direfill 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Yang 8 miliarnya limit cadangan. Jadi misalkan Bapak Ibu, kita ambil plan yang paling rendah aja. Tahun ini habis berobat 500 juta. Dari 2 miliar terpakai 500 juta. Tahun depan kita dapat lagi jatah 2 miliar, direfill lagi. Seperti itu ya. Kepakai lagi 1 miliar, direfill lagi tahun ketiga 2 miliar. Tahun ketiga kepakai 4 miliar. Bagaimana? 2 miliar diambil dari limit tahunan, sisa 2 miliarnya lagi diambil dari limit cadangan. Sehingga tahun berikutnya direfill lagi limit tahunannya 2 miliar, limit cadangannya yang 8 miliar tinggal 6 miliar. Nah, sehingga dengan limit yang cukup besar, maka bisa dikatakan ini relatif cukup untuk mengcover semua penyakit. Ya, cukup aman. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, tadi saya sebutkan setiap tahun direfill 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Nah, kalau setiap tahun direfill 2 miliar, Bapak Ibu, ini berarti ini kelebihan dari asuransi. Coba bayangannya, Bapak Ibu kalau hari ini ingin berobat, kalau hari ini Bapak Ibu ingin berobat dengan uang pribadi sendiri, nggak pakai asuransi. Let's say pengen punya uang 2 miliar, Bapak Ibu sudah bertekad menabung 2 miliar, mengalokasikan 2 miliar untuk berobat. 2 miliar ini berarti Bapak Ibu harus menabung 100 juta per tahun selama 20 tahun, betul kan? Ya. Kalau 1 tahunnya 100 juta, 20 tahun nabung baru ada 2 miliar. Nah, kalau misalkan sakitnya setelah 20 tahun, ya ada 2 miliar. Nah, kalau sakitnya sebelum tahun ke-20, berarti kan proses menabungnya belum ada 2 miliar, Bapak. Betul kan? Ya. Itu kelemahan kalau kita menyediakan dana berobat dengan nabung secara nabung pribadi. Kemudian, katakanlah sudah finish 20 tahun ada 2 miliar. Terus beneran sakit, kepake 1 miliar.